Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kesombongan yang Kubayar Kontan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Hari ini adalah sidang putusan perceraianku. Adikku yang kuliah jauh pun datang. Dia ingin mendampingiku secara langsung. Wah, baju keren, kacamata baru, tas baru, sepertinya itu gelang baru. Penampilan kalian ini membuatku curiga pada satu hal. Apa ini artinya? Gak usah so tau deh. Apapun yang kami pakai bukan urusanmu, tukas Lisna. Ya, bukan urusanku, asalkan kalian tidak takut saja. Ntar ada yang mengejar kalian loh. Ih, takut. Wajah Lisna pun langsung terlihat ragu. Alah, apaan sih? Aku tertawa melihatnya. Bunda menyenggol tanganku. Ada apa? Tanya Bunda berbisik. Sudah, nanti Bunda juga tahu. Kita masuk dulu yuk. Dengar keputusan persidangan, jawabku. Aku dan Bunda masuk ke dalam ruang persidangan dan mendengarkan keputusan hakim. Menunggu melewati berbagai banyak proses dan memakan banyak waktu, tenaga juga pikiran. Akhirnya sekarang aku mendengar secara langsung hakim membacakan keputusan yang menyatakan jika aku telah resmi berpisah dengan Mas Gary. Aku telah terlepas dari lelaki yang dulu kusebut dengan sebutan suami. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat berbeda saat keputusan itu dibacakan. Tidak terasa air mataku menetes. Haru, bahagia, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Apa? Aku tidak mendapatkan apapun. Bagaimana tidak ada harta? Itu kandang, rumah, mobil, restoran, itu semua apa yang mulia? Mas Gary tidak terima dengan keputusan hakim. Aku dan Bunda tertawa kecil melihatnya. Kamu itu bercerai denganku, bukan dengan Bunda, Mas. Semua harta itu atas nama Bunda. Ya kali dibagi denganmu. Pungkasku sambil tertawa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki apapun? Rugi banyak aku kalau seperti ini. Yaitu urusanmu, jawab Bunda. Mas Gary bahkan duduk di lantai sambil meremas rambutnya sendiri. Cie, miskin mendadak, ejek adikku. Mas Gary melihat kami lagi. Mobil itu adalah milikku. Aku tidak mau membaginya denganmu, teriak Mas Gary. Dih, siapa juga yang mau sama mobil itu? Lagian ya, bentar lagi kalian pasti akan kehilangan mobil itu, jawab adikku lagi. Mas Gary menatap kami setelah berpaling keluar. Apa maksudmu? Loh, Mas lupa kalau sudah menunggak 2 bulan pembayaran mobil. Dih, ngerasa banget kalau mobilnya sudah lunas ya? Mas Gary menatap Lisna. Kamu lupa bayar? Aku lupa, Mas. Soalnya aku ingat mobilku yang lalu yang sudah lunas, jawab Lisna sambil menggaruk kepalanya. Aku hanya menggeleng melihat mereka semua. Sudah ya, Mas, aku mau merayakan perceraian kita dulu. Merayakan? Apa maksudmu? Aku bahagia karena telah bercerai, jadi harus aku rayakan. Lalu aku akan mengirim undangan untuk kalian. Tapi boleh tahu nggak kalian tinggal di mana sekarang? Tanyaku. Kamu akan menikah? Dengan siapa? Mana ada orang yang mau denganmu? Mustika akan menikah denganku. Aku menoleh ke asal suara. Pak Agung. Oh, dengan ini. Pantas saja kamu bersikeras bercerai. Karena ini. Aku sangat gugup melihat Pak Agung yang berjalan mendekati kami. Setelan jas abu-abu, tangan kanannya ditempatkan di dalam saku celana, sedangkan tangan kirinya memegang berkas. Pak Agung tinggi, aku bahkan hanya sampai di bahunya saja.
Tentu saja karena Nak Agung. Lihatlah, wajahmu bahkan tidak bisa bersaing dengan Nak Agung. Bunda ikut mengompori. Mas Geri terlihat kesal. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan mustika? Tidak akan kubiarkan. Kamu langkahi dulu mayatku. Mas Geri berbicara tepat di hadapan Pak Agung. Oh, tenang saja. Anda baru akan melangkah dari sini. Aku sudah bisa melangkahi mayat Anda. Karena mereka sedang menunggu di situ. Pak Agung menunjuk ke arah belakang Mas Geri. Ada beberapa orang yang berdiri di sana. Mas Geri dan Lisna langsung panik. Entah apa yang mereka lakukan sehingga ada orang yang datang mencari mereka. Bagaimana ini, Mas? Teriak Lisna ketakutan. Kabur! Mereka berdua berlari berlawanan arah dengan orang-orang itu. Entah kemana mereka akan pergi. Karena sudah dipastikan mereka tidak akan bisa menggunakan mobil Mas Geri lagi. Kami ikut sampai di parkiran. Mas Geri dan Lisna mungkin sedang mencari mobil mereka. Karena tidak ketemu, mereka berdua berlari ke arah jalan hingga masuk ke dalam angkot. Orang yang mengejar mereka bahkan ketinggalan karena mereka berlari sangat cepat dan arah angkot yang berlawanan dengan arah motor para pengejar, sehingga akan sedikit ketinggalan walau mereka mengejar dengan cepat. Bunda bertanya kepada Pak Agung. Siapa orang-orang itu? Tanya Bunda. Kalian ikut denganku saja, nanti juga kalian akan mengetahuinya. Jawab Pak Agung yang langsung masuk ke dalam mobil. Aku, Bunda dan adikku berjalan ke mobilku. Kak, kamu di mobil Pak Agung saja ya? Ungkap Bunda. Apa sih Bun? Enggak ah. Loh, kenapa Bu? Mobilku nggak gigit. Lagian, kan aku calon suami. Ikut denganku saja Bu. Kita akan mengantar Bunda ke rumah, menyimpan mobil dan kembali jalan, tutur Pak Agung. Karena tak lagi bisa membantah, aku masuk saja ke dalam mobilnya. Rasanya sangat canggung. Pak Agung tampan. Kok aku... Sepanjang jalan aku hanya diam saja. Bu, iya Pak, tahu arti home? Aku mengerutkan dahi, namun tetap menjawab. Rumah. Buku. Car. Mobil. Love. Cinta. Kalau artinya you, kamu. Kalau I love you, aku cinta kamu. Sama, aku juga. Pipiku langsung memanas. Pak, tahu nggak? Tadi ada berita. Berita? Iya, ada buaya yang lepas dari penangkaran. Kalau itu bukan aku, Bu. Kan aku yang melepaskannya tadi. Aku tidak bisa lagi menahan tawaku karena ulah Pak Agung. Tidak terasa kami sampai di rumah. Lalu Bunda ikut masuk ke dalam mobil Pak Agung, sedangkan adikku masuk ke dalam rumah. Sikap Pak Agung akan kembali berubah jika ada orang lain. Dari rumah hingga sampai sebuah rumah lagi, kami bertiga hanya diam saja. Hingga mataku menatap Mas Geri dan Lisna yang sedang bersama seseorang. Tidak asing. Tidak jauh dari tempat itu, ada orang-orang yang mengejar mereka tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Bunda belum paham, tanyaku. Bunda menggeleng. Belumlah. Tapi Bunda ingat kan siapa yang sedang bersama mereka berdua itu? Iya, Bunda ingat. Coba perhatikan saja setelah ini, ucapku lagi. Mataku terus memantau setiap pergerakan mereka. Hingga orang yang bersama mereka berdua itu menggebrak meja dan membuat Lisna langsung memeluk Mas Geri. Pak Agung tertawa di sampingku. Inilah akibat dari keserakahan, gumam Pak Agung. Aku menoleh padanya. Kalian tunggu di sini, ucap Pak Agung yang langsung turun dari mobil. Dengan santai, Pak Agung berjalan ke arah mereka. Perempuan muda itu sedikit berlari ke arah Pak Agung lalu memeluknya. Walau Pak Agung tidak menyambut pelukan itu. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu Mas Geri berdiri dengan angkuhnya sambil tersenyum puas. Pak Agung menarik kerah belakang ke meja Mas Geri, lalu... Bunda berteriak sambil menutup kupingnya. Aku berbalik ke belakang dan langsung memegang Bunda. Tidak lagi melihat apa yang terjadi pada Pak Agung dan lainnya karena Bunda histeris di dalam mobil. Bun, tenang Bun, tenang. Kenapa?
Kenapa ada tembakan? Teriak Bunda. Kakekku juga dulu meninggal karena tembakan di tempatnya bertugas. Karena itu membuat Bunda sangat takut terhadap tembakan. Tidak apa-apa Bun, tidak apa-apa, ucapku. Aku menoleh keluar jendela lagi. Pak Agung berlari ke arah mobil kami. Dengan cepat ia masuk dan langsung memutar arah mobil. Orang-orang sudah berhamburan. Aku tidak bertanya lagi ada apa, karena kondisi Bunda juga Pak Agung. Pak Agung beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan mobil kami tidak ada yang mengejar. Bunda baik-baik saja? Tanya Pak Agung. Aku menggeleng. Kita pulang, ucap Pak Agung. Aku mengangguk. Sepanjang jalan Bunda terus menutup telinganya beristighfar. Sekuat apapun orang pasti ada satu titik lemahnya. Dan inilah Bunda. Sekuat apapun dia menghadapi masalah, dia akan lemah ketika mengingat kakek. Aku memeluk Bunda, terus menenangkannya hingga kami sampai di rumah. Adikku membantu Bunda masuk ke dalam kamar. Pak Agung menarik tanganku. Soal yang tadi, aku benar-benar mencintaimu, Kak, ucap Pak Agung menatapku. Aku kembali mengernyitkan dahi. Siapa kamu? Tanyaku dengan tatapan yang dalam. Oyi. Agung Pramudi. Nama panggilan kecilku Oyi. Aku seolah tidak percaya. Bagaimana bisa? Spontan aku memeluknya, lalu tersadar saat adikku mendehem. Iya, Reuni. Kamu sudah tahu, Dek? Tanyaku. Mbak aja yang pelupa. Jelas kok itu tai lalat di jidat. Masa Mbak lupa? Aku menoleh kepada Pak Agung lagi. Iya, ada tai lalat. Oyi sahabat lamaku. Walau hanya sampai kelas 4 SD. Oyi pindah dan aku memang tidak pernah tahu nama aslinya. Karena kita beda sekolah dan yang aku tahu namanya Oyi. Ikut denganku, Kak. Kemana? Masalah ini belum selesai, kita harus pergi, ucap Pak Agung. Aku sedikit ragu, namun Pak Agung meraih jemariku. Kenapa jadi deg-degan ya? Tapi kenapa tadi perempuan itu memelukmu? Tanyaku melepas jemariku. Itu Audrey, mantan tunanganku. Aku bahkan sampai menganga mendengar jawabannya. Jadi, kamu mantan tunangannya? Lalu, kalian sudah putus? Bunda ikut bersuara. Bun, sudah aman? Tanyaku. Gimana gak aman? Wong mataku langsung seger pas lihat kalian bergandengan. Duh, aku rasanya pengen menghilang saja. Sudah Bun, tapi gitu deh, dia tidak mau. Loh, nanti malah membahayakan hidup Mustika dong. Aku yang akan menjaga Mustika, Bun. Bunda diam. Baiklah. Loh, kok Bunda yang jawab? Kan bukan Bunda yang ditembak. Iya tah? Bunda pikir tadi Bunda loh. Jadi, apakah aku diterima? Tanya Pak Agung yang kembali menatapku. Duh, jangan menengok seperti itu. Meleleh aku tuh. Bunda sambil mengusap pipinya dan tersipu. Astaga Bunda, kenapa jadi gini? Bun, sadar umur woi. Adikku berteriak dibarengi dengan tawa. Belum sempat aku menjawab, ponsel Pak Agung berdering. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan mengurus sesuatu. Aku ikut. Pak Agung menghentikan langkahnya. Baiklah, aku berlari bersama Pak Agung. Ah, so sweet. Bunda sempat berteriak dengan suara manja. Ya Tuhan, entah apa yang terjadi pada Bunda. Rupanya kami menuju rumah sakit. Pak Agung terus menggandeng tanganku hingga sampai di satu ruangan. Aku menutup mulut melihat Mas Giri yang sedang terbaring. Di kakinya dan di dadanya ada perban. Sedangkan Lisna menangis di samping Mas Giri. Tolong kami, gumam Lisna sambil menangis. Serahkan kepadaku barang buktinya, ucap Pak Agung. Aku tidak berani, ada mereka di belakang kita. Mereka terus memantau, jawab Lisna. Pak Agung semakin mempererat pegangannya dan memindahkanku di depannya. Pak Agung mengambil ponsel dan menulis sesuatu, lalu Lisna mengangguk. Bekerja samalah dengan baik dan aku akan berusaha membawa kalian dari sini.
tutur Pak Agung lagi. Lisna terus menangis. Lalu berdiri, dia berbicara pada perawat, tidak ada yang mencurigakan. Mereka ada di arah jam 3, Pak, ucap Lisna. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyerang sekarang. Kalian aman di sini, ucap Pak Agung. Tidak lama setelahnya Pak Agung kembali menerima panggilan lalu memanggilku untuk pergi. Ternyata saat kami sampai di parkiran sudah ada Bunda yang menunggu kami. Bunda tidak bisa tenang, ucap Bunda dan langsung masuk ke dalam mobil Pak Agung, sedangkan adikku di mobil kami. Pak Agung kembali menyetir mobil entah menuju kemana. Rupanya kami menuju rumah mewah yang gagal dibeli oleh Mas Gary. Ada hubungan apa kalian? Tanya perempuan yang memukuli Mbak Liana tempo hari. Dia adalah calon istriku, jawab Pak Agung. Mbak ini bukannya mantan istri Gary? Iya, jawabku. Mbak, apa Mbak gak kasihan sama diri sendiri? Hanya dijadikan pelampiasan. Kami sudah bertunangan dan hampir putus karena dia mendapatiku dengan kekasihku yang lain. Lalu dia marah, tapi tidak lama dia memaafkanku. Dan entah bagaimana dia bisa berkata kalau bertemu dengan cinta masa kecilnya. Aku pikir dia hanya main-main, namun rupanya dia benar-benar serius. Walau begitu, dia masih tetap menjadi tunanganku. Apakah Mbak tidak merasa kasihan pada diri sendiri yang bahkan baru mengenalnya? Perempuan itu berbicara panjang lebar sambil menyalakan sebatang rokok. Pak Agung tertawa kecil. Beberapa kali aku berselingkuh namun dia maafkan. Apakah itu bukan cinta namanya? Kamu hanya akan menjadi bayangan, Mbak. Perempuan itu mendekatiku. Pak Agung meraih jemariku. Perempuan yang bernama Audrey itu melihat tangan kami. Jangan membuatku cemburu, Gung. Karena itu berbahaya. Aku maju selangkah dan mendekati Audrey. Cinta masa kecilnya itu adalah aku. Bagaimana bisa aku hanya menjadi bayangan? Bukankah sebaliknya? Selama ini yang menjadi bayangan adalah kamu, ucapku. Perempuan itu langsung melempar rokoknya. Berani sekali kamu. Iya, menghadapi bayangan sepertimu itu hanya perlu meredupkan cahaya. Aku curiga ada dalang di balik meninggalnya seseorang. Ucapku lagi. Perempuan itu semakin mendekat. Menjauhlah jika ingin hidup aman. Karena aku tidak suka dengan kekalahan. Aku sedikit tersenyum sinis. Aku suka mengalahkan. Jika kamu sudah maju, maka jangan harap bisa mundur. Oh, aku tidak akan mundur. Bahkan pernikahanku dan Mas Agung akan segera terlaksana, jawabku. Perempuan itu berteriak histeris. Ah! Tidak ada yang bisa memiliki Agung selain aku. Pak Agung mendekatinya. Kamu akan segera mendapatkan apa yang memang pantas kamu dapatkan. Tukas Pak Agung dan berbalik badan. Anggap mereka semua. Jangan biarkan mereka lolos. Pak Agung mengangkat tangan kanannya seolah memberikan kode, namun tetap berjalan. Ada banyak orang yang keluar dari tempat persembunyian. Pak Agung tertawa santai, meninggalkan Audrey yang terus berteriak histeris, memanggil anak buahnya, namun tidak ada satupun yang muncul. Pak Agung memandangku lalu tersenyum. Terima kasih karena di sampingku, ucapnya pelan. Saat menoleh ke arah Pak Agung, aku melihat ada beberapa orang sedang dikumpulkan dan diikat. Jadi Pak Agung sudah menyiapkan anak buahnya juga. Ah, seperti di film-film loh, gumam Bunda. Akhirnya kamu di sini. Aku pikir kamu masih akan punya waktu yang lebih lama lagi untuk menjauh dari penjara. Rupanya sekarang kamu sudah menemukan tempat yang sangat cocok untukmu, ucap Mas Agung kepada Audrey yang justru lebih memilih memalingkan wajahnya. Untuk apa kamu kemari? Tanya Audrey. Ingin melihatmu seperti ini, jawab Mas Agung lagi. Audrey menatap Mas Agung dalam lalu tersenyum manis. Aku di penjara memang benar, tapi hanya sebentar. Sedangkan adikmu? Mau seperti apa, aku tetaplah pemenangnya. Setelah keluar dari sini, tentu aku masih bisa menikmati semua kekayaanmu. Sedangkan adikmu?
sudah menjadi kerangka di kuburan. Kamu pikir kamulah pemenangnya? Tidak, Agung. Aku akui kamu cukup hebat karena lebih cepat membuatku masuk penjara. Tapi sehebat apapun kamu sudah kehilangan adikmu. Dan aku yang membuat hal itu. Akulah pemenangnya. Audrey berbicara dengan nada yang sangat senang. Aku menatap Mas Agung. Aku takut jika dia termakan oleh omongan Audrey dan membuat mentalnya rusak. Oh ya? Apakah ada yang bisa menjamin kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Oh, sepertinya mati bukanlah jalan yang baik untukmu. Aku ubah redaksinya kalau begitu. Apakah ada yang bisa menjamin kalau saat keluar nanti kamu masih akan sehat? Pembunuhan terhadap adikku adalah takdir adikku, dan membuatmu sakit adalah rencana dariku. Lihatlah sekarang badanmu, kurus kering bukan? Mas Agung berbicara sedikit memelankan suaranya. Aku mendengar setiap kalimat yang mereka berdua keluarkan. Apa maksudmu? Tanya Audrey sambil memegang lehernya. Coba kamu ingat lagi, dengan berapa cowok kamu tidur di hotel saat malam tahun baru itu? Wajah Audrey sedikit berubah. Aku akan membuatmu dikurung. Ya paling cepat 12 tahun. Ingat, itu paling cepat ya. Selama 12 tahun itu tentu akan banyak perubahan dalam dirimu, terlebih dengan penyakit yang kamu alami. Sehingga saat keluar nanti, boom, kamu mungkin sudah tidak bisa lagi berjalan menikmati udara segar selain aroma rumah sakit, jawab Mas Agung. Audrey nampak kaget. Apa maksudmu, Agung? Salah satu kekasihmu itu adalah temanku. Awalnya, aku tidak tahu jika kamu berhubungan dengannya. Hingga aku melihatnya secara langsung. Aku menemuinya dan bertanya langsung kepadanya. Dia mengatakan jika benar sedang berhubungan denganmu. Dia memiliki banyak uang. Awalnya, dia bilang tidak melakukan hubungan badan denganmu. Tapi setelah dia mengetahui siapa kamu, maka kalian melakukan hal itu. Kamu tahu, dia memiliki segalanya diberikan kepadamu, termasuk HIV/AIDS yang dia derita. Dia menularkannya kepadamu. Bukankah dia cinta mati kepadamu? Audrey nampak sangat terkejut. Kenapa? Kaget. Kemana omonganmu yang tadi? Sekarang sudah syut. Tidak melawan lagi. Oh, sungguh malang nasibmu. Dan satu lagi, jika menurutmu hartamu tidak akan habis, kamu salah. Karena orang tuamu sekarang sedang diperiksa tim penyidik KPK atas kasus korupsi dan suap saat masih menjabat lalu. Mungkin kalian akan bertemu di sini. Aku akan mendoakan hal itu. Mata Mas Agung memerah. Entah dia sudah sangat sakit hati ataukah dia sangat bahagia sekarang. Ini tidak mungkin, teriaknya. Shh, di sini tidak boleh berisik, ucap Mas Agung sambil berdiri dan meraih jemariku. Aku berjalan mendampingi Mas Agung. Jelas dia menangis sekarang. Dia telah membunuh adikku saat adikku mendapatinya berselingkuh. Dia menyewa orang untuk membunuh adikku. Aku tidak sanggup melihat jenazah adikku yang hampir tidak kukenali. Sudah Mas, ikhlaskan saja ya. Sekarang aku menang. Aku sudah menang. Aku mengangguk dan tersenyum. Ponsel Mas Agung kembali berdering. Kita ke rumah sakit, ucap Mas Agung. Entah siapa yang menelponnya. Aku tidak mau banyak bertanya hingga kami sampai. Yang kulihat adalah Lisna, menangis meraung. Mas Gary kritis, dia berontak karena kakinya harus diamputasi, terang Lisna kepada Mas Agung. Aku menatap Lisna yang ingin bersandar pada Mas Agung sehingga aku sedikit maju. Maaf, mulai sekarang apapun yang terjadi kepadamu dan Mas Gary adalah urusan kalian, bukan urusan kami, ucapku. Aku bukan menghubungimu, aku menghubungi Pak Agung. Apa yang dikatakan tunanganku benar. Aku hanya membantu sampai malam ini, karena urusan kita telah selesai. Mengenai masalah pembunuhan kakak ipar Anda, mungkin malam ini Anda akan segera dibawa ke kantor polisi, terang Mas Agung. Aku pun tersenyum melihat Lisna. Loh, kenapa masalah itu ada?
karena yang menyuruhmu sudah tertangkap, dan sekarang dia menyebut namamu sebagai pelaku. Lisna terlihat sangat ketakutan. Enggak, aku nggak mau dipenjara. Sudah terlambat, Lis. Lihatlah, mereka berjalan menuju kemari. Ucapku menunjuk beberapa orang polisi dan poluan datang menghampiri kami. Lisna tidak bisa lari lagi. Yang selama ini dia takutkan akhirnya terjadi. Karena keserakahan, dia menerima tawaran Audrey untuk membunuh Mbak Liana dengan cara meracunnya. Semua itu hanya karena uang, padahal uang yang ditawarkan Audrey tidak seberapa. Kini Lisna dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap apa yang kita lakukan tentu mempunyai balasan masing-masing. Menjauhlah dari niat jahat agar tidak ada penyesalan nantinya. Setelah kepergian Lisna ke kantor polisi, aku menemui Mas Gary yang sedang terbaring di ICU. Dia sudah sadar beberapa menit lalu. Mas Gary melihatku. Mas, Lisna sudah lebih dulu ke kantor polisi. Nanti Mas akan menyusul. Sekarang, bapak-bapak polisi itu akan menjaga Mas di sini. Aku pamit. Terima kasih sudah pernah hadir dan mengajarkan banyak hal dalam hidupku, Mas. Aku berjalan bersama Mas Agung. Ini bukan menang, namun ini adalah pencapaian. Mas Gary kehilangan kaki kanannya dan tetap akan menjalani hukuman atas pembunuhan terhadap Mbak Liana. Terkadang, hidup berjalan tidak sesuai teori dan naskah kita. Namun yang paling pasti adalah menjauhi masalah, menjauhi niat jahat agar hidup tenang dan tentram. Keserakahan tidak akan membuat kita kaya. Justru keserakahan hanya akan menjerumuskan kita dalam kubangan masalah dan kebencian. Nikmati hidup, lalu berjalan sesuai ajaran agama. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.